Kenapa suara ibu terdengar parau? Itu karena aku sang harimau. Harimau! Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri. Jangan lupa tekan tombol follow ya. Selamat menonton. Legenda Bidasari dan Ikan Emas. Wah, cantiknya. Riri, ikan kakek ini cantik ya. Iya dong, kakek kan merawatnya dengan baik. Memberinya makan, mengganti air. Kalau mempunyai peliharaan, kita harus merawatnya. Jangan sampai seperti kisah Bidasari dan ikan emas. Maksudnya, bidadari yang memelihara ikan emas. Hampir mirip. Kisah ini berawal dari sepasang suami istri yang bekerja sebagai nelayan. Sudah semuanya, Bu? Sudah, Pak. Bekal sudah kubawa. Kita siap memancing. Setelah raja wafat, Ibu Suri yang naik tahta membuat kehidupan kita makin susah. Sayang sekali. Padahal raja baru saja memiliki seorang putri dari selir yang ia cintai. Bagaimana nasib selir sekarang ya? Ibu Suri kan tidak suka padanya. Kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk selir dan sang putri, Bu. Kita memancing di sini saja, Bu. Iya, Pak. Pak, itu seperti keranjang bayi. Astaga, bayi siapa ini? Angkat bayi itu kemari, Pak. Bayi perempuan dan seekor ikan. Ini, Bu, tolong terima dulu. Ikan ini sangat langka. Hanya keluarga kerajaan saja yang punya. Jangan-jangan bayi ini sang putri dari selir. Kita kembalikan saja ke istana, Pak. Menurutku jangan, Bu. Pasti ada alasan kenapa putri dihanyutkan ke sungai beserta ikan ini. Baiklah, kita rawat sang putri, Pak. Nah, ikan, mulai sekarang kau tinggal di sini ya. Istirahatlah dengan tenang, Tuan Putri. Sungguh, putri yang cantik. Saat ini, kami akan memanggilmu dengan nama Bidasari. Cup, cup. Tenanglah, Bidasari. Bidasari terbangun, Bu. Mungkin ia lapar. Aduh, ikan. Kenapa kau juga ikut merengek? Cup, cup. Nah, tidurlah kembali dengan tenang. Aneh. Ketika Bidasari menangis, ikan ini ikut bertingkah. Selepas Bidasari tenang, ikan ini juga tenang. Jangan-jangan ikan ini dan Bidasari saling berhubungan, Pak. Sepertinya begitu, Bu. Kita juga harus merawat ikan ini dengan baik. Mari, Nek, aku bantu membawakan keranjangmu. Terima kasih, Bidasari. Kau sungguh baik sekali. Berbeda dengan Ibu Suri, ratu dari kerajaan ini. Nenek bisa saja. Selamat siang, Bidasari. Selamat siang, Paman. Wah, bersih-bersih nih. Iya, angin kencang membuat halamanku kotor.
aku pulang. Ibu sedang masak. Ada yang bisa aku bantu? Ibu sudah selesai. Kau pasti lapar kan? Tahu dari mana, Bu? Itu ikan emasmu terlihat kelaparan. Benarkah ramalanmu itu? Anak selir masih hidup? Jika berita ini terdengar ke Raja Negeri, posisiku sebagai pemimpin wilayah ini akan terancam. Aku sudah memberimu perintah untuk membuangnya. Begitu setelah Raja wafat. Apakah kau sudah melakukannya dengan benar? Kami sudah menyingkirkan selir sesuai perintah Ibu Suri. Aku memang tidak memiliki anak. Tapi anak dari selir itu juga tidak berhak mendapatkan tahta dan wilayahku ini. Karena itulah aku menyingkirkan selir itu dan anaknya. Ternyata anak itu berhasil selamat. Tenang Ibu Suri, kita masih punya cara. Bukankah Tuan Putri terhubung dengan ikan kerajaan? Jika kita bisa mendapatkan ikan itu dan membunuhnya, maka Tuan Putri pun tidak akan selamat. Bagus, segera ambil ikan itu. Baik, Ibu Suri. Badanku, ayah, ibu. Bidasari, ada apa? Tidak. Ikan emas Bidasari hilang, Pak. Kau di bawah kekuasaanku sekarang. Tidak ada lagi yang mengancam tahtaku. Kini aku bisa hidup dengan tenang. Kerajaan ini berada di bawah kesultanan milikku. Sebelum menemui pemimpinnya, aku ingin melihat warganya dulu. Permisi. Permisi, Paman. Bolehkah aku meminta segelas air dan menumpang istirahat? Pangeran muda dari kesultanan. Ini mengejutkan sekali. Tentu saja boleh. Silahkan masuk, Tuan. Mohon maaf, kami hanya bisa menyuguhkan segelas air dan makanan seadanya. Tidak apa, ini sudah cukup. Justru aku minta maaf karena telah merepotkan kalian. Ayah, ibu, ada tamu. Bidasari, kenapa tidak istirahat saja? Badanmu belum pulih, Nak. Aku... Kenapa dia? Pangeran, mungkin Pangeran tidak akan percaya pada kisah kami. Tapi, anak kami bukanlah manusia biasa. Kami menemukannya saat masih bayi, di pinggir sungai bersama seekor ikan. Jika ikan itu sakit, anak kami juga sakit. Mereka berdua terhubung satu sama lain. Dan sekarang, ikan itu telah dicuri. Tunggu dulu. Ikan kerajaan. Itu ikan ajaib yang dimiliki raja wilayah ini. Jangan-jangan gadis ini adalah... Paman, jika anak paman telah membaik, tolong segeralah menyusul ke istana kerajaan. Ada yang perlu aku pastikan. Baik, Pangeran. Akhirnya, misteri menghilangnya selir dan anaknya mulai terkuak. Pangeran muda, kedatanganmu mendadak sekali. Aku diutus sultan tertinggi untuk memantau kerajaan ini. Karena setelah raja meninggal, kau sebagai penggantinya tidak pernah lagi mengirimkan laporan.
Sebelum meninjau kerajaan ini, mari masuk dulu, Pangeran. Akan kami siapkan makanan untukmu. Pangeran muda pasti lelah setelah perjalanan jauh dari kesultanan, bukan? Ibu Suri, kenapa air untuk ikan di sini keruh sekali? Merawat ikan dalam wadah kecil ini saja kau tak bisa, apalagi merawat rakyatmu. Segera ganti airnya dengan air yang bersih. Baik, Pangeran. Airnya sudah kami ganti, Pangeran. Pangeran, terima kasih telah menyelamatkan ikanku. Berkat pertolonganmu, aku jadi selamat. Anak itu, kenapa ada di sini? Mau apa rakyat biasa seperti kau berada di sini? Jangan mengotori istanaku. Sudah saatnya engkau turun tahta, Ibu Suri. Benar, Bidasari jauh lebih baik darimu. Dia baik hati dan selalu menolong orang lain. Dasar anak selir, kau pasti ingin merebut tahtaku, kan? Seharusnya kau sudah lenyap bersama dengan ibumu. Jadi benar dugaanku. Bidasari adalah putri dari raja terdahulu dan kau sengaja mencelakainya. Pemilik tahta kerajaan ini adalah Bidasari. Dialah putri mahkota yang sebenarnya. Kerajaan ini akan kuambil alih. Pengawal, tangkap Ibu Suri dan masukkan dia ke dalam penjara bersama penasehatnya. Tunggu dulu, Pangeran Muda. Aku tak bermaksud berkata begitu. Nah, Bidasari, kau sebenarnya adalah putri mahkota dan kau berhak atas tahta ini. Terima kasih, Pangeran Muda. Kalau boleh, aku ingin mereka tinggal di istana juga. Walau mereka bukan orang tua kandungku, tapi mereka lah yang membesarkan aku. Dan begitulah, Bidasari menjadi ratu di kerajaan itu dan orang tua mereka tinggal di istana. Ia memimpin kerajaan dengan adil. Seluruh rakyat pun mencintainya. Menarik sekali ceritanya. Ternyata hewan peliharaan itu mirip dengan pemiliknya ya. Maksudmu, kakek suka makan seperti ikan ini? Ya enggak dong. Kisah di balik kue beras. Suatu hari, seorang kaisar tampak termenung di ruang kerjanya. Ia harus memilih salah satu putranya untuk menjadi kaisar selanjutnya. Semua anakku dikaruniai kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Lantas, siapa yang paling tepat untuk menggantikanku sebagai kaisar? Setelah berpikir panjang, akhirnya sang kaisar membuat keputusan. Ia mengumpulkan seluruh putranya dan menyampaikan syarat tentang pengangkatan kaisar itu. Mengingat bahwa usia ayah sudah semakin tua, maka setelah ini ayah harus mewariskan tahta pada salah satu dari kalian. Ayah minta siapapun yang bisa membawakan makanan terbaik untuk ayah, itulah yang akan memperoleh gelar sebagai kaisar. Putra-putra kaisar cukup heran saat mendengar pengumuman dari sang ayah. Izinkan aku bertanya ya, apakah makanan itu harus dibuat dengan bahan baku tertentu? Tidak, kalian bebas memilih dan mencari bahan makanan itu, walau jika harus berburu sekalipun. Para putra kaisar lantas masuk ke kamar mereka masing-masing. Mereka sibuk memikirkan bahan makanan yang paling tepat untuk memenuhi syarat tersebut. Alah, aku tahu. Lebih baik aku berburu burung saja di hutan. Aku akan mengolahnya menggunakan rempah-rempah agar lebih istimewa. Para putra kaisar akhirnya memutuskan untuk mencari bahan makanan di hutan maupun di laut. Ada yang ingin berburu burung, hewan besar berkaki 4, menangkap lobster ataupun ikan.
Namun, si putra bungsu kaisar mempunyai ide yang paling berbeda dari kakak-kakaknya. Lebih baik aku memanfaatkan bahan makanan yang ada di desa tempatku bertani. Keesokan harinya, seluruh putra kaisar memulai perjalanan mereka. Hanya si putra bungsu yang menuju ke desa bersama istri dan 2 anaknya. Apakah kau yakin hendak mencari bahan makanan di desa, suamiku? Apa tidak lebih baik kita ikut ke hutan ataupun laut? Aku yakin istriku, tidak ada salahnya kita mencoba. Sesampainya di desa, si putra bungsu dan keluarganya langsung menuju ke sawah milik mereka. Oh, kita datang di waktu yang tepat. Lembut sekali. Esok paginya, si putra bungsu mengajak istri dan kedua anaknya untuk memanen padi pulut itu di sawah. Kapan kita akan mencari bahan makanan itu, suamiku? Kita tak punya banyak waktu. Tenanglah istriku, bahan makanan itu sudah tersedia di hadapan kita. Istri si putra bungsu pun memandang suaminya dengan wajah heran. Apakah maksudnya kau akan menggunakan beras pulut sebagai bahan makanan utamanya? Tentu saja. Oh, tidak. Beras pulut ini bukan bahan makanan yang istimewa. Bagaimana mungkin kamu bisa mengolahnya menjadi makanan paling enak? Kita coba saja ya. Putra bungsu pun memanen padi pulut itu bersama istri dan 2 anaknya. Setelah itu, mereka menuju ke dapur dan mulai membagi tugas untuk mengolah makanan yang diminta kaisar. Pastikan takaran airnya pas agar menghasilkan pasta yang lembut. Si putra bungsu menggiling beras pulut menjadi tepung halus, sedangkan sang istri bertugas mencampur tepung itu dengan air. Kedua anak si putra bungsu juga ikut membantu. Mereka diberi tugas untuk membungkus adonan kue beras pulut menggunakan daun serta membuat api untuk mengukus. Berapa jumlah kue yang sudah terbungkus? 10 kue berbentuk bulat dan 10 kue berbentuk persegi, Kak. Ya, si putra bungsu membuat 2 jenis kue beras sekaligus. Kue yang bulat disebut dengan banye, sedangkan yang persegi disebut dengan bancung. Kue berbentuk persegi ini diisi dengan kacang hijau. Pasti semua orang akan menyukainya. Hari berikutnya, seluruh putra kaisar kembali menghadap sang ayah untuk menyerahkan makanan yang telah mereka bawa. Kubawakan hidangan ikan laut kukus yang dilengkapi dengan jamur kuping kayu, ayah. Terima kasih, anakku. Sang kaisar pun mencicipi makanan itu. Ia tampak menyukainya. Selanjutnya, putra kedua menyerahkan hidangan lobster segar. Ini adalah salad yang dibuat dengan lobster merah segar. Silahkan mencoba, ayah. Sang kaisar pun mencoba makanan itu. Ia juga tampak sangat menikmati. Enak sekali. Lobster ini terasa lebih manis dari lobster yang biasa dihidangkan oleh koki kita. Setelah itu, giliran putra ketiga yang menghidangkan makanan dari hasil berburunya di hutan. Kalau ini adalah burung dara liar yang dimasak menggunakan berbagai jenis rempah, semoga ayah menyukainya. Sang kaisar pun mencoba hidangan itu sambil mengangguk. Dagingnya sangat lembut. Ayah juga suka. Putra-putra kaisar berikutnya saling menghidangkan makanan yang mereka bawa secara bergantian. Kini, tibalah waktu bagi si putra bungsu untuk menghidangkan kue beras buatannya. Aku beserta istri dan kedua anakku membuat 2 jenis kue beras dari padi pulut yang kami panen sendiri ya. Kue yang berbentuk persegi ini kami isi dengan kacang hijau. Kakak-kakak si putra bungsu sontak tertawa dan mencemoohnya. Astaga, tidak ada daging sama sekali pada makanan yang kau bawa. Iya, aku saja rela berlayar ke laut lepas untuk mencari bahan makanan terbaik. Kau malah hanya mengambil dari sawah.
Kami semua bertaruh nyawa untuk menangkap bahan makanan di laut dan di hutan. Kami melawan cuaca yang tak menentu demi menyenangkan hati ayah. Kau justru membawa kue berbahan beras pulut. Aduh, kau ini sungguh memalukan. Namun, berbeda dengan putra-putranya, kue beras yang dibawa oleh si putra bungsu justru membuat sang kaisar penasaran. Ia pun mencoba satu kue beras berbentuk bulat dan satu kue beras berbentuk persegi. Sekarang, ayah sudah tahu siapa yang akan menjadi kaisar berikutnya. Para putra kaisar tak sabar ingin segera mendengar keputusan ayah mereka. Mereka sama-sama yakin kalau merekalah yang layak untuk menjadi kaisar berikutnya. Putra bungsuku, kaulah yang akan mewarisi tahtaku. Oh lala, putra-putra kaisar yang lain pun terkejut mendengarnya. Ayah tidak salah. Bukannya ia hanya membawa kue beras? Iya, ini sungguh tak adil ya. Kue beras yang adik kalian buat ini sangat enak. Terlebih, kue ini dibuat dengan bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Tidak menggunakan apapun kecuali padi yang merupakan bahan makanan pokok para rakyat. Dan makanan seperti inilah yang ayah inginkan, agar para rakyat bisa ikut menikmatinya. Setelah mendengar penjelasan itu, putra-putra kaisar akhirnya menerima keputusan ayah mereka dengan lapang dada. Si putra bungsu lantas dilantik sebagai kaisar yang berikutnya. Bersama dengan pelantikan ini, aku juga menobatkan kue beras sebagai kue khas negara kita. Para penduduk pun bersorak. Mereka gembira menyaksikan pelantikan itu. Putri Bulan dan Putra Matahari. Junwoo, Yuna, makan yuk. Ibu masak sup rumput laut spesial untuk kalian. Sup rumput laut? Siapa yang ulang tahun? Aduh, apa kau lupa ini hari apa? Apa ini ulang tahun kakak? Bukan, ini kan hari ulang tahun kaisar. Aku tahu kak. Aku cuma pura-pura saja kok. Bilang saja kalau kamu lupa. Sudah. Yuk, makan dulu. Perayaan ulang tahun kaisar digelar besok. Jadi, ibu akan bekerja sampai malam. Hari ini saja sudah ramai, apalagi besok. Pasti ibu akan pulang larut malam. Ibu pulangnya malam? Iya, kalian tidak apa di rumah sendirian. Jangan khawatir, Bu. Aku akan menjaga rumah ini dan Yuna. Kau memang kakak yang baik, Jun. Nanti akan ibu bawakan kue beras untuk kalian. Hore! Bawakan yang banyak ya, Bu. Kalian harus ingat, jangan biarkan siapapun memasuki rumah kita. Siap! Kami akan berhati-hati, Bu. Yuna, bangun. Sudah pagi. Bantu aku bersih-bersih rumah. Ibu sudah berangkat ya? Capeknya. Kak, apa masih ada makanan? Perutku lapar lagi. Tadi siang kan sudah kamu makan semuanya. Bagaimana kalau kita mau metik buah kastanya? Aku mau. Di belakang rumah kan banyak pohon kastanya. Tangkap ini, Yuna. Siap. Kita dapat banyak, Kak. Sebagian nanti kita panggang yuk.
Lumayan kan untuk mengisi perut. Jangan lupa sisakan untuk ibu juga, Yuna. Kapan ibu pulang ya? Hari sudah mulai gelap. Ibu kan bilang bakal pulang malam. Aku harus segera pulang. Anak-anak pasti sudah menunggu. Berhenti, wahai manusia. Ya! Berikan keranjang yang kau bawa, manusia. Tidak bisa. Ini kue beras untuk anak-anakku. Berikan padaku. Aku sangat lapar. Atau kau ingin ku makan? Ini, makanlah kue beras jatah milikku. Enak sekali. Sudah ya, tolong izinkan aku pergi. Anak-anakku menungguku. Aku masih lapar. Tolong jangan makan aku. Ini kue beras lagi untukmu. Sepertinya kue beras tidaklah cukup. Tolong jangan makan aku. Anak-anakku menungguku. Jangan khawatir, anak-anakmu juga akan kumakan. Ini sudah sangat larut, Kak. Aku sangat khawatir. Ibu pasti sedang perjalanan pulang kemari. Tenanglah. Itu ibu, Kak. Tunggu dulu. Aku akan pastikan dulu. Tolong bukakan pintu, anak-anakku. Ibu membawa kue beras kalian. Ada sosok memakai baju mirip ibu, tapi suaranya terdengar parau. Kenapa suara ibu terdengar parau? Itu karena aku sang harimau. Harimau! Ibu kalian sudah kumangsa. Sekarang giliran kalian. Tunggu, jangan mangsa kami. Aku punya yang lebih enak. Apa yang akan kalian tawarkan? Silahkan makan kastanya panggang kami. Baunya harum sekali. Ayo Yuna, ini saatnya kita pergi. Panas. Aduh. Kurang ajar. Aku tertipu. Berani-beraninya kalian. Ayo lari Yuna. Takkan kubiarkan kalian lari. Kita naik ke pohon itu Yuna. Baik, Kak. Kau masih ingat cara memanjat yang kuajarkan kan? Iya, Kak. Mana mereka? Kita aman di sini. Aku ada ide. Pantulan air di sumur bisa kumanfaatkan. Hei, harimau, kami ada di dalam sumur. Di sana rupanya kalian. Kepalaku. Ya, siasatku berhasil. Cobalah tangkap kami di pohon, harimau. Kalian membuatku kesal. Kali ini, ku kejar kalian sampai dapat. Gawat, ia bisa memanjat sumur itu. Bagaimana ini, Kak? Tunggu aku di sana, anak-anak. Oh, Dewa. Tolong selamatkan kami dari kejaran harimau itu. Tali pertolongan dari dewa. Ayo Yuna, kita panjat tali ini. Aku takut, Kak. Tidak apa, jangan lihat ke bawah. Kalian pikir kalian bisa lolos hanya dengan tali itu? Aku pun juga bisa memanjat tali ini. Gawat, Kak. Harimau itu masih bisa mengejar.
peganglah tali ini kuat-kuat. Kita goyang-goyang tali ini. Sekarang Yuna. Baik, Kak. Kenapa bergoyang begini? Kalian meremehkan genggaman cakarku. Tidak, jangan putus. Akhirnya harimau itu pergi. Ayo, kita menuju ujung tali ini, Yuna. Baik, Kak. Rupanya, ujung tali itu mengantarkan mereka ke langit. Selamat datang anak-anakku. Mulai sekarang, tinggallah kalian di sini. Junwo, jagalah matahari. Dan Yuna, jagalah bulan. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.